Screen-nya udah slide-nya udah ditampilin saat. Udah kan? Nggak tampak. Belum nampak? Belum. Belum di ini. Belum, masih proses. Saya sudah tampil. Ya, kalau yang tampil, kalau yang udah tampil berarti deket. Iya. Bekasi udah tampil. Oh, Bekasi udah tampil. Ini saya hilang lagi nih, kemana ini? Baik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah malutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Khairul anam yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu peserta kuliah studi Islam online yang selalu setia untuk mengikuti perkuliahan belajar ta'lim. Semoga ini semuanya kita terindikator bahwa kita diharapkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memperdalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, kita ternyata sudah berada di tahun baru. Semoga dengan kegiatan yang positif ini sebagai cerminan kita, semoga 1 tahun ke depan juga akan bernilai positif. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-6 ya, dari kitab Al-Wafi dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Dr. Mustafa Dib Al-Buho. Al-Arba'in An-Nawawiyah merupakan karya dari Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau wafat tahun 686 Hijriah. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan bacakan hadis yang ke-6, mohon disimak dulu. Ya. Nanti kayaknya kalau suruh baca di akhir ya, kalau di awal kayaknya waktunya nanti khawatir nanti terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu bihi qala rahimahullahu taala wa naf'ana bi ulumihi wa ulumi masyaikhihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa anhu bihi qala an abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Di screen nggak ada radhiyallahu anhuma ya. Boleh ditulis sendiri. Radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat atau idza salahat solahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baik, itu hadis yang ke-6 yang berada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang bersumber ya,
Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abi Abdillah. Abi Abdillah ini merupakan kunyah ya, kunyah panggilannya. An-Nu'man bin Bashir, namanya adalah sahabat Nu'man bin Bashir ya, putra Bashir. Keduanya merupakan seorang sahabat. Putranya juga sahabat, ayahnya juga sahabat. Radhiyallahu anhu maqal, sahabat Nu'man bin Bashir berkata, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya kehalalan itu jelas, sesuatu yang halal itu jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya keharaman itu juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara kehalalan dan keharaman itu mustabihatun, ada sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang sangat sedikit sekali di antara dari para manusia yang mengetahuinya. Jadi yang mengetahui itu jumlahnya sangat sedikit. Famanittaqo, barang siapa yang berhati-hati, famanittaqo, barang siapa, ittaqo, dia berhati-hati, asyubuhati, dari sesuatu yang syubhat, istaboro'a, maka dia telah terlepas, menyelamatkan lidinihi, terhadap urusan agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Nah ini, jadi sesuatu yang haram itu sudah jelas ya, kita sudah tahu sesuatu yang haram, dan yang halal pun kita sudah tahu, dan di antara sesuatu yang halal dan yang haram itu ada sesuatu yang syubhat. Yang mana hal yang syubhat ini yang belum diketahui kehalalan atau keharamannya, itu yang mengetahui sedikit. Ya, nggak seluruh orang itu tahu. Tapi kalau sesuatu yang haram, itu seluruh orang tahu. Nah, zina haram, semua tahu. Mencuri haram, orang tahu. Ya, hasil curian haram, orang tahu. Itu ya. Kemudian misal apalagi sesuatu yang kemudian milik sendiri, ya, milik sendiri, ya, ataupun jenis transaksi yang kemudian sesuai rukun dan syaratnya, nah, itu halal, itu ya, jelas halal. Tetapi ada sesuatu yang syubhat, sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Misal kita punya apa ya? Misal kita punya uang gitu ya di saku kita. Kemudian kita jalan, uangnya hilang gitu. Tiba-tiba di tengah jalan ada uang juga. Ada uang juga. Nah, itu belum jelas tuh apa itu yang jatuh itu uang kita, atau karena uang kita juga hilang gitu ya. Ada apa namanya? Ada buktinya. Tetapi apakah juga bukan uang kita yang berada di jalan itu? Nah, itu belum jelas gitu ya. Kalau betul-betul, kalau yang berada di saku uang kita itu kan halal gitu ya. Kalau misal katakan di saku kita full, kemudian di luar ada uang, itu kan berarti bukan uang kita, berarti haram gitu ya. Tetapi ini uang kita hilang gitu ya, di luar juga ada uang gitu, di jalan ada uang. Nah itu kan belum jelas nih apa ini milik kita atau bukan. Nah itu syubhat. Ya. Tetapi kalau kita kemudian menghindari untuk mengambil ya, untuk mengkonsumsi sesuatu yang syubhat tadi, maka kita sejatinya telah menyelamatkan urusan agama kita. Jadi kalaupun kemudian ternyata uang kita, ya sudah, kita nggak merugi gitu. Ya, kalaupun itu bukan, apalagi kalau itu bukan uang kita gitu. Kalau bukan uang kita, kalau bukan uang kita udah selamat. Coba kalau uang kita, kalau bukan uang kita ambil, kita kan berarti urusan agamanya di akhirat akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa'irdihi, dan martabatnya ya. Orang yang kemudian mengkonsumsi sesuatu yang syubhat, lama-lama kemudian
mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka akan melakukan sesuatu yang kemudian mengurangi kewibawaan dia. Waman waqa'a fi syubuhati faqad waqa'a fil haram. Dalam riwayat lain faqad waqa'a fil haram. Orang yang kemudian sudah jatuh ya, mengkonsumsi, mengambil sesuatu yang syubhat, maka dia telah jatuh kepada keharaman. Tuh. Ya, jadi kalau sering-sering menggampangkan dengan sesuatu yang syubhat gitu, maka lama-lama kita gampang juga untuk menerima sesuatu yang haram. Nah, misal orang misal ya, jadi kalau ada kerja gitu ya, kalau ada dikit-dikit ada uang, dikit-dikit ada uang, lama-lama uang yang nggak halal itu diambil juga. Karoi yar'a haulal hima, ya, digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karoi seperti orang yang mengembala, pengembala kambing misalnya. Yar'a yang dia mengembala haulal hima, di sekeliling tanah-tanah yang ada pagarnya gitu. Jadi dia mengembala di sekeliling lahan tanah orang yang ada pagarnya, tetapi dia mengembalanya di luar pagar itu. Bagaimana? Yusiku ayyar ta'fihi. Maka dia akan mendekati hampir-hampir dia akan kemudian hewannya itu memakan apa yang ada di dalam lahan yang tadi dikasih pagar tadi ya. Mungkin kan ada tanaman yang menjorok keluar, akhirnya dimakan juga sama hewan gembalanya itu. Ala ingatlah wa inna likulli malikin, setiap pemilik itu punya himan, ada batasan-batasannya ya. Jadi ada batasan-batasannya. Kita juga punya rumah gitu ya. Kita punya rumah, ada tempat yang boleh dijamah, ada tempat yang nggak boleh dijamah kayak gitu. Pun setiap orang yang memiliki pemilik itu ada yang kemudian batasan yang nggak boleh lalui ya, oleh orang lain. Ala wa inna himallahi, dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala ya, lahan area yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dijamah oleh siapapun adalah maharimuhu, adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau sudah sering melakukan atau mengambil sesuatu yang syubhat, maka akan mudah untuk jatuh kepada sesuatu yang haram. Ya, jadi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilewati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Idza sholahat, ketika segumpal darah ini sholahat ya, baik, sehat secara bukan secara jasad ya, tetapi di sini mudghahnya ini dibikin fisik ya, difisikkan. Artinya hati kita, ketika hati kita itu sehat, sholahal jasadu kulluh, maka tubuh kita akan sehat juga. Wa idza fasadat, dan ketika segumpal darah itu, segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh kita pun akan rusak. Ala ingatlah, ketahuilah, wahia, dan segumpal darah itu al-qalbu, yaitu hati ya. Jadi di dalam diri kita pusat segala pengendali ya, baik buruknya diri kita adalah hati ya. Hati itu adalah pusatnya ya. Ada ada aliran-aliran yang masuk ya ke pusat itu ya. Ada dari telinga, ada dari mata ya, ada dari mulut, ada dari hidung. Itu adalah aliran-aliran yang akan menuju ya, dari pikiran yang akan menuju ke dalam hati kita semuanya. Sehingga ketika segala yang masuk itu halal ya, maka hati kita akan sehat. Ya, tapi apa yang ketika sesuatu yang
haram yang masuk ke dalam diri kita, maka hati kita akan sakit. Atau sebaliknya, kalau hati kita sehat, maka segala yang akan kita masukkan, ya, yang akan berinteraksi dengan kita melalui mulut, melalui mata, melalui telinga, dan seluruh anggota tubuh kita itu adalah sesuatu yang baik, yang sehat. Sebaliknya, kalau hati kita sakit, maka apa yang kita lakukan dari seluruh anggota tubuh kita sebaliknya adalah sesuatu yang buruk. Seperti itu. Jadi muaranya ya, jadi kausalitas ya, yang masuk itu juga mempengaruhi hati, hatinya juga mempengaruhi daripada seluruh anggota tubuh kita. Ya, kalau misal hati kita rusak, makanya secara fisik pun terkadang ada orang yang mohon maaf, dia sebetulnya tidak pantas untuk sakit A gitu ya. Ini sakitnya itu sakitnya orang kaya misal. Tapi ternyata dia kok sakitnya sakit orang kaya gitu. Kenapa? Oh ternyata aktivitas hatinya sama ya, pendengki, pembenci gitu ya, pemarah ya. Sama seperti orang yang kemudian yang pantas memperoleh sakit itu gitu. Nah, itu secara fisik juga kadang terjadi. Baik Bapak Ibu ya. Jadi hadis yang ke-6 ini adalah menyampaikan tentang keharaman dan kehalalan, kemudian sesuatu yang syubhat, agar kita agama dan kehormatan kita selamat, maka kita menghindari sesuatu yang syubhat. Ya, yang haram jelas ya. Kalau yang syubhat saja sudah ditinggalkan, apalagi yang syubhat. Seperti itu Bapak Ibu. Tahrir hadisnya bisa dilihat, ini adalah diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, dan yang lainnya ya, maka status hadisnya adalah hadis sahih. Slide-nya lain Ustadz, slide-nya lain. Slide-nya udah sama betul. Slide-nya udah benar. Nah, kemudian kita ke profil daripada sahabat Nu'man bin Bashir ya. Nu'man bin Bashir tadi beliau kunyahnya adalah Abi Abdillah ya, tadi makanya kan an Abi Abdillah gitu ya. Kunyahnya adalah Abi Abdillah, ayahnya Abdullah. Jadi punya anak namanya Abdullah. Nama beliau adalah Nu'man, ya, ayahnya namanya Bashir. Nu'man bin Bashir ini adalah lahir 4 bulan setelah hijrah. Ya, 14 bulan setelah hijrah. Ya. Jadi 4 bulan setelah hijrah ya, di tahun kurang lebih 50 ketika Rasulullah kurang lebih usia 53 tahun ya. Kemudian 54 ya, Rasulullah usia 54, si Nu'man bin Bashir ini lahir. Ya, lahir. Bayi pertama dari kaum Ansor setelah hijrah ya. Jadi bayi pertama dari kaum Ansor ya, dari kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, di sini bayi pertama dari kaum Ansor ya, setelah Rasulullah dan sahabatnya itu berada di Madinah, maka sahabat-sahabat yang di Madinah itu kan disebut dengan sahabat Ansor ya, orang-orang Islam yang berada di Madinah ya, penduduk pribumi daripada orang Madinah ya, yang sudah masuk Islam itu disebut dengan sahabat Ansor ya, kaum Ansor. Itu di masa itu merupakan bayi pertama di kalangan kaum Ansor yang lahir setelah itu. Ya. Kemudian ayah dan ibunya merupakan sahabat. Ya, makanya tadi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ya, jadi ayah ibu daripada Nu'man ini merupakan seorang sahabat. Ya, artinya dua-duanya sudah masuk Islam. Kemudian saat Rasul wafat, usia daripada Nu'man bin Bashir ini kurang lebih 8 tahun ya. Kurang lebih 8 tahun. Ya, tadi kalau misal katakan di 84 di 54 ya, 55 ya, 54 55 gitu. Usia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi usianya ketika Rasulullah wafat itu kurang lebih 8 tahun. Kemudian pernah menjabat sebagai gubernur ya di Hamas ketika masa kekhilafan Muawiyah. Nu'man bin Bashir. Kemudian beliau adalah seorang dermawan ya, dan seorang penyair, pakar apa? Syair. Bapak Ibu, jadi syair itu
Syair itu seperti perkataan kita aja, sama aja gitu, nggak ada beda. Ya, jadi syair itu tergantung kontennya. Kalau kontennya baik, maka bernilai baik. Kalau kontennya buruk, bernilai buruk. Sama kayak ucapan kita gitu. Ucapan kita kalau baik, ya bernilai baik. Kalau ucapan kita buruk, ya menggunjing orang, memaki orang, ya memaki orang, menggunjing orang, menghibah orang, nah itu perkataan kita kemudian bernilai negatif. Tetapi kalau kita memuji orang, ya, kemudian kita gunakan untuk berzikir, bahkan ya membaca Al-Quran, itu maka apa yang kita ucapkan, ya perkataan kita itu baik. Begitu juga syair, Bapak Ibu. Ya, syair itu juga tergantung daripada kontennya tadi. Kalau kontennya baik, maka bernilai baik, positif. Kalau kontennya buruk, ya digunakan untuk apa? Ngerayu-ngerayu wanita, misal katakan seperti itu. Ya maka bernilai buruk. Tetapi kalau misal untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka bernilai baik. Ya. Jadi syair, ya, syair, bait-bait, gitu ya. Kalau kita tarik pada zaman sekarang itu ya seperti senandung-senandung seperti itu ya, nyanyian-nyanyian. Nah, itu tergantung daripada kontennya. Itu mengarah kemana seperti itu. Kemudian terbunuh karena mengajak ya untuk membaiat ya Abdullah bin Zubair. Itu salah ya tipenya ya. Karena mengajak sahabat-sahabat yang lain, bukan sahabat ya, bukan hanya sahabat tetapi juga tabi'in juga, untuk membaiat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Maka anaknya Zubair ya. Jadi ini ponakannya siapa? Ponakannya kemarin Aisyah ya, anaknya si Asma. Anaknya si Asma dengan si Zubair ya. Asma nikah dengan Zubair, punya anak Abdullah. Nah, Abdullah ini sempat kemudian ya si Nu'man ini ngajak kepada teman-temannya untuk membaiat si Abdullah ini. Wafat tahun 56 Hijriah. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, beliau di dalam kitab Sahihnya ada 6 hadis, ada 6 hadis saja. Kemudian adapun periwayatan dari Nu'man bin Bashir seluruhnya itu di dalam kitab-kitab hadis itu terhimpun ada 114 hadis ya. Jadi sedikit ya, lumayanlah 114 hadis gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya itu sedikit profil tentang Nu'man bin Bashir supaya Bapak Ibu tahu, oh beliau adalah seorang sahabat gitu ya, sahabat muda gitu. Sehingga kalau sahabat berarti sudah tidak diragukan lagi dari segi intelektualnya, akademisinya maupun spiritualnya. Karena kita sudah belajar dulu ya, ada yang sudah belajar tentang ilmu hadis. Jadi penyeleksian hadis ya untuk diambil itu sangat ketat sekali ya, ketat sekali. Harus melalui 2 kriteria. Yang pertama kriteria secara spiritual, yang kedua adalah kriteria secara intelektualnya. Jadi akademisinya dinilai bagaimana nih? Akademisinya nilainya baik nggak nih? Oh dia biasanya nilai 9, 8, oh cakep. Kemudian bagaimana nih spiritualnya nih? Oh nggak pernah bohong ini ya. Kemudian dia itu orangnya rajin ini, rajin sholat, rajin sedekah, dan seterusnya. Maka bernilai baik. Tapi kalau sahabat semuanya itu merupakan kualitasnya sikoh ya. Jadi nggak usah diragukan. Kalau seorang sahabat. Baik. Kemudian urgensitas. Apakah hadis ini layak dimasukkan di dalam Al-Arba'in An-Nawawi? Dijawab bahwa yang pertama, hadis ini merupakan hadis yang agung ya. Hadisun azimun. Ya, dan banyak faidahnya. Karena apa? Merupakan salah satu hadis pokok acuan landasan hukum ya. Iya. Jadi tadi ya, jadi sesuatu acuan hukum ya. Kalau sesuatu yang halal itu jelas. Jadi nanti ada sesuatu yang halal itu apa aja, sesuatu yang haram itu apa aja. Nah, di antara 2 hal itu ada sesuatu yang belum jelas, maka itu hukumnya syubhat. Ya, syubhat. Nah, kemudian sekelompok ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan sepertiga dari Islam, ya sepertiga dari Islam. Karena tadi
sesuatu itu ya ada yang halal, ada yang haram. Nah, di antara yang halal dan haram itu syubhat. Berarti kan sepertiga, 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 berarti jumlahnya total 1. Sepertiga membahas sesuatu yang halal, sepertiga membahas sesuatu yang haram, dan sepertiga lagi adalah membahas sesuatu yang syubhat. Jadi sepertiga. Kemudian Imam Abi Dawud As-Sajastani beliau menyampaikan bahwa ini merupakan seperempat daripada Islam, ya, seperempat daripada Islam. Ya, jadi setelah amalan apa namanya yang jelas, ya, amalan yang jelas dari apa namanya anggota tubuh, ya, kemudian hati, ya, anggota tubuh kemudian hati itu ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Jadi dibagi dua. Kemudian hadis ini mencakup penjelasan tentang halal, haram, dan syubhat, serta perintah waro. Ya, waro itu artinya kehati-hatian tadi. Tidak mengambil sesuatu yang syubhat itu waro. Jadi berhati-hati. Bahkan ada lagi, itu waro yang paling dasar, level paling dasar itu adalah tidak mengambil sesuatu yang syubhat. Nah, kalau waro yang kemudian levelnya naik lagi, itu adalah tidak mengambil sesuatu yang halal berlebihan karena takut haram. Nah, itu. Jadi benda ini milik kita, betul, ya. Tetapi kita terlalu berlebihan. Nah, berlebihan gitu. Nah, itu ada sebagian ulama yang kemudian itu meninggalkan sesuatu yang lebih itu, ditinggalkan gitu. Apa itu kalau misal berbentuk uang disedekahkan gitu, ya. Jadi kalau yang bisa dikonsumsi itu disedekahkan. Khawatirnya apa? Khawatirnya sesuatu yang lebihannya ini bernilai haram. Nah, itu waro, tingkatan waro di atas waro yang pertama tadi. Kalau waro yang pertama ya menghindari, ya kehati-hatian. Waro itu kehati-hatian, jadi menghindari dari sesuatu yang syubhat. Itu yang level rendah. Kemudian naik lagi, ya, diantaranya di atasnya lagi itu adalah tadi meninggalkan sesuatu yang halal, ya, yang berlebihan karena khawatir itu sudah jatuh pada keharaman. Baik, kemudian berikutnya kita masuk kepada kosakatanya, ya. Di sana ada bayyinun mustabihatun la ya'lamuhuna ittaqas subuhat istabra alidinihi wa irdihi wa qa'a fis subuhat alhima yushiku ayyar ta'fihi maharimuhu kemudian mudghah. Bayyinun tadi sudah, ya. Bayyinun artinya jelas. Jadi innal halala, sesungguhnya kehalalan atau sesuatu yang halal, bayyinun itu jelas. Maksudnya yaitu yang ada dalilnya, ya. Teks Quran, ya, dalil dari Quran dan sunnahnya ada, ataupun umat Islam sepakat akan kehalalan atau keharamannya. Jadi seluruh, ya, lapisan baik itu intelektual maupun masyarakat biasa itu tahu bahwa itu halal, bahwa itu haram, jelas. Siapapun kalau ditanya misal mencuri itu apa? Jawab pasti haram. Ya, nggak ada yang ngomong kemudian haram gitu, ya, halal tapi haram. Enggak, jadi jelas. Nah, itu bayyinun. Jadi halal itu juga jelas, haram itu keharaman juga jelas. Dan mustabihatun merupakan plural atau jamak dari kata mustabihun, ya, mustabihun, ya, dari asal kata istabaha. Istabaha itu fi'il madinya, ya. Kemudian dari kata dasaran, ya, dari kata dasaran adalah syabaha, ya, syabaha. Syabaha itu artinya serupa. Kalau istabaha itu adalah menyerupai, ya, keserupaan. Istabaha, menyerupai. Artinya apa mustabihun itu? Ya, tadi menyerupai, jadi mendekati, hampir-hampir gitu, ya, ada keserupaan. Sulit karena ketidakjelasan akan kehalalan atau keharamannya. Ya, tadi kasusnya misal katakan tadi kita nemu uang di tengah jalan gitu, ya. Atau misal Bapak Ibu misal kerja di mana gitu, ya. Jadi misal Bapak Ibu menduduki satu jabatan, kemudian ada yang ngasih. Ini nggak jelas juga nih ngasihnya apa gitu, ya. Apa ngasihnya untuk
memperlancar urusan atau ngasihnya emang betul-betul karena mempertimbangkan jasa kita, karena tadi misal konsultasi kita ada masalah, kita sharing, kemudian ngambil waktunya dan seterusnya. Atau untuk memperlancar urusan orang itu. Nah, itu kan berarti samar tuh. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui tentang apa? Sesuatu yang syubhat, maksudnya hukum-hukumnya gitu ya. Jadi bukan objeknya tetapi hukum-hukum ini gitu. Ittaqo as-syubuhat, yaitu menjauhi, ittaqo menjauhi as-syubuhat. Jadi menjauhi ya sesuatu yang syubhat. Istabro'a lidinihi wa irdihi. Mencari keselamatan. Istabro'a tadi adalah melepaskan atau menyelamatkan ya, mencari keselamatan dalam urusan agamanya dari melakukan kekurangan atau kehormatannya dari cacian ya. Kalau ada orang misal katakan tadi ya, dia nemu tadi uang yang padahal di sakunya juga uangnya hilang gitu ya, sama uangnya itu uang 100.000 punya saya hilang dan di jalan ada 100.000. Nah, itu kemungkinan punya saya, kemungkinan juga punya orang gitu. Udah diambil gitu kan? Udah diambil. Ini mungkin punya saya lah. Itu ya. 50 50 saya ambil. 50 50 artinya 50 kemungkinan punya orang lain, 50 kemungkinan punya sendiri. Bentar dulu Bapak Ibu. Halo. Ya, bentar dulu, ada gangguan. Kemudian waqa'a fis subuhat, memberanikan jatuh ke dalam subhat ya. Jadi waqa'a jatuh fis subhat, di dalam sesuatu yang subhat tadi. Artinya dia kemudian mengambil ya sesuatu yang subhat tadi, yang belum jelas tadi. Al-khima yaitu tempat yang dilarang bagi selain pemiliknya ya. Tadi misal katakan lahan itu dia dikasih pagar gitu ya. Berarti di dalamnya kalau misal rumah itu ada pagarnya gitu ya. Kalau rumah ada pagarnya, ada temboknya, ya berarti di dalamnya itu terlarang gitu. Kita malah ngintip-ngintip gitu ya, apalagi ngeloncat itu ya, masuk tanpa izin. Yushiku ya, yushiku bergegas atau mendekati ya. Jadi mendekati yushiku. Jadi hampir-hampir ya. Artinya mendekati terhadap lahan yang tadi dilarang tadi. Ayyar ta'afihi, gembalanya makan dan berada di dalam lahan itu. Tidak hanya makan tadi yang berada di samping-samping gitu ya, di samping-samping lahan yang dipagar tadi, tetapi juga nanti lama-lama kemudian masuk. Ternyata rumputnya enak gitu ya, rumputnya enak. Terus kata gembalanya, kok nggak ini ya, nggak ada yang marah-marah ini. Kambing saya makan-makan rumput yang di samping-sampingnya, akhirnya lama-lama masuk juga gitu ya. Di dalam juga nggak dimarahin gitu ya, karena pemiliknya nggak lihat gitu. Sampai habis Bapak Ibu, bagaimana itu ya? Maharimuhu, kemaksiatan yang Allah larang ya. Keharaman itu adalah sesuatu yang haram, adalah sesuatu yang bernilai maksiat. Jadi kemaksiatan itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Mudghah, sepotong daging ya, seukuran sesuatu yang dikunyah. Jadi hati lah ya, sepotong daging itu. Baik, berikutnya kita masuk pada fikih hadisnya. Yang pertama adalah halal, haram, dan syubhat. Ya, tadi ada tiga hukum ya. Jadi halal, haram, dan syubhat. Jadi objeknya juga ada tiga. Ada objek yang halal, ada objek yang haram, ada objek yang syubhat. Nah, Imam An-Nawawi berkata sesuatu itu terbagi menjadi tiga ya, makanya tadi ya dikatakan sepertiga. Jadi sesuatu itu dibagi menjadi tiga. Ada yang jelas kehalalannya ya, seperti makan roti milik pribadi, milik sendiri ya.
berbicara yang baik, berjalan di lahan sendiri itu halal gitu ya, karena punya sendiri semuanya gitu ya. Kemudian ada yang jelas haramnya seperti zina, minuman keras dalam kondisi normal gitu ya, artinya tidak terpaksa ya, mencuri, itu jenis-jenis yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang syubhat apa ya? Sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya ya. Tidak jelas halal ataupun haramnya sehingga sedikit orang awam ya yang tahu. Adapun ulama, para ulama itu mengetahui hukumnya. Jadi hukum sesuatu tadi yang belum jelas, yang syubhat tadi, itu orang awam banyak yang nggak tahu. Ya, kalau ulama sih jelas ya. Jadi bagi ulama itu sudah jelas. Jadi halal, haram, dan syubhat itu jelas bagi para ulama. Jadi syubhat ini nggak jelas itu hanya di kalangan orang-orang awam. Nah, maka itulah pentingnya kita belajar supaya kita tahu, sehingga kita sedikit naik level gitu ya. Jadi naik sedikit terus kayak gitu. Belajar lagi untuk mengupgrade diri. Jangan kemudian kita puas diri, ya, kemudian kita tetap berada di kondisi di kondisi awam seperti itu. Ya sudah, saya mah orang awam aja gitu ya. Nah, nggak ada usaha untuk apa? Untuk ikro, untuk belajar. Maka diantara salah satu usaha kita, ya ini proses kita belajar ya, diantaranya kita melalui KSI. Adapun ulama mengetahui hukumnya melalui dalil ya, teks ataupun kias ya. Ulama jelas, jadi ada sumber hukumnya. Ya, ini hukumnya apa nih? Gitu. Ya kalau ada orang yang kerja tadi dia menduduki jabatan tertentu, kemudian ada yang ngasih. Nah, pertanyaannya ini apa ini yang diberikan? Kalau ulama paham, coba dia kecenderungannya kemana? Oh, dia ingin melancarkan gitu ya, ngasihnya kok banyak kayak gitu. Oh, ini lebih cenderung untuk melancarkan urusannya. Haram. Tapi ngasihnya sekedarnya kayak gitu ya. Ngasihnya sekedarnya. Oh, ini berarti kemungkinan ini adalah hanya ucapan terima kasih seperti itu. Sehingga halal kan seperti itu. Pemberian ya, hadiah, maka halal seperti itu. Nah, itulah ya. Jadi menurut Imam Nawawi hukum dari sesuatu itu ada 3. Ada yang sesuatu itu jelas halalnya, ada sesuatu yang jelas haramnya, dan ada sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya bagi orang awam. Tetapi bagi ulama itu jelas juga. Ya. Makanya kan dalam hadisnya la ya'lamuhunna katsirun, gitu kan, mayoritas. Nah, yang banyak siapa? Yang banyak ya orang awam, bukan ulama. Kalau ulama sedikit. Kemudian yang kedua pembagian syubhat, ya syubhat, pembagian daripada syubhat. Ya. Ibnu Mundir, beliau membagi syubhat menjadi 3. Yang pertama yaitu sesuatu yang orang mengetahuinya haram. Ya. Jadi siapapun tahu bahwa ini haram. Ya. Jadi ini pembagian syubhat ya. Jadi syubhat nih, orang tahu bahwa itu haram. Kemudian dia ragu apakah sesuatu itu tetap dalam kondisi haram atau tidak. Ini haram nih, tapi sekarang dia masih haram atau sudah nggak haram. Ya, maka kalau kondisinya seperti ini, maka tidak boleh mengambil hukumnya kecuali ya. Jadi kita hanya mengambil yang yakin saja, yakin halal ambil, yakin haram ya tinggalin. Contoh misal seperti 2 hewan yang tercampur, satunya disembelih secara syar'i dan satunya tidak, gitu ya. Satunya kan berarti kalau yang disembelih secara syar'i halal, yang nggak disembelih secara syar'i berarti kan haram. Tercampur, kita ragu yang mana nih, gitu kan. Nah, maka ambil yang yakin. Ini nih yang yang disembelih secara syar'i, ambil. Berarti yang satunya itu adalah haram, seperti itu. Harus mengambil yang yakin. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Mundir,
Sesuatu yang asalnya halal, ya tadi kalau yang pertama sesuatu dia mengetahui sesuatu itu ada yang haram. Sesuatu yang asalnya halal lalu diragukan akan keharamannya, seperti ragunya seorang apakah istrinya ditalak ataukah tidak. Jadi kan istri halal ya. Tetapi kemudian dia menyampaikan perkataan ini ya, dia ragu apakah dengan perkataan itu jatuh talak atau tidak. Nah, maka bagaimana kalau yang seperti ini? Maka kembali hukum dasarnya. Hukum dasarnya apa? Oh, hukum dasarnya tadi adalah dia halal, ya sudah istrinya berarti halal. Jadi tadi keraguan-raguannya ini nggak berefek asalkan sesuatu itu asalnya adalah halal. Maka keraguan-raguan itu nggak berefek seperti itu. Nah, kalau misal lagi kita punya kita punya wudhu gitu ya, kita punya wudhu, ya. Emang basah punya wudhu gitu. Kemudian tadi kok ada ini ya, ada kayak bunyi dari kita gitu. Nah, kita kemudian ragu ini apakah saya kentut atau enggak kayak gitu ya, kentut atau enggak. Nah, maka ngambil hukum asalnya yaitu kita masih punya wudhu gitu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ragu akan kehalalan dan keharamannya secara sama, ya 50-50. Jadi kasusnya misal katakan tadi yang lebih selamat adalah meninggalkannya, seperti kasus Rasulullah SAW yang menemukan kurma di atas tempat tidurnya. Itu padahal di tempat tidurnya Bapak Ibu. Padahal di tempat tidur beliau, ya. Kemudian beliau tinggalkan, khawatir ini merupakan kurma sedekah, ya. Karena Rasulullah SAW itu tidak menerima sedekah. Bahkan keluarga Rasulullah sampai saat ini ada yang berprinsip seperti itu, sedekah itu masih tetap nggak diterima. Jadi mereka nggak menerima zakat. Ya. Jadi para dzurriyyah Rasulullah SAW itu tidak menerima zakat. Nah, Rasulullah khawatirnya kurma yang berada di di rumahnya itu adalah kurma sedekah. Nah, kalau kurma sedekah Rasulullah akan diberikan lagi ke sahabat yang lain gitu. Nggak dikonsumsi sendiri. Nah, karena Rasulullah tidak menerima sedekah. Ya, Rasulullah menerima hadiah, ya, menerima hadiah, ya. Kalau hadiah menerima Rasulullah, tapi kalau sedekah itu Rasulullah nggak menerima. Nah, seperti itu. Ya, tadi kasusnya misal katakan yang uang tadi ya di tengah jalan itu kemungkinan 50 milik kita, 50 milik orang lain, jadi sama-sama kuat. Kita tinggalkan. Nah, itulah sikap yang paling selamat. Sikap yang paling selamat. Kemudian berikutnya adalah perkataan ulama ya tentang meninggalkan syubhat. Ya, di sini ada dari Abu Darda, beliau mengatakan bahwa kesempurnaan takwa seseorang ketika bertakwa kepada Allah jadi orang itu sempurna ketakwaannya itu hingga apa? Ya, dia meninggalkan pada sesuatu ya yang kemudian meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah SWT, walaupun sesuatu itu seberat biji zarah. Jadi kesempurnaan takwa seseorang ketika bertakwa kepada Allah hingga bertakwa pada sesuatu walau hanya seberat zarah. Jadi dia nggak meremehkan walaupun sesuatu itu kecil kayak gitu. Kalau emang betul-betul itu masih diragukan, ya, walaupun sekecil apapun dia tinggalkan. Nah, maka dia akan berada di tingkatan ketakwaan yang sempurna. Jadi tidak akan orang itu sampai pada tingkatan takwa yang sempurna sampai dia meninggalkan sesuatu walaupun sangat kecil sekali, sesuatu yang belum jelas. Dan hingga dia meninggalkan sesuatu yang dipandangnya halal, nah ini tingkatan di atasnya, karena takut sesuatu itu telah menjadi haram baginya. Ya, misal Bapak Ibu makan gitu ya, satu piring cukup, ini nambah lagi satu piring lagi. Udah nambah satu piring lagi, nambah satu piring lagi, itu kan halal saja kan nasi kita.
nasi kita gitu kan, mulut dan perut kita gitu, hal-hal saja gitu, aslinya kan kayak gitu. Tapi bagi orang yang kepengen memperoleh ketakwaan yang paling sempurna, nah maka dia menjauhi itu. Dia tidak kemudian makan ya walaupun itu halal ya bagi dirinya. Kenapa? Takutnya itu haram. Karena sebab dia makan berlebihan ya, akhirnya tetangganya nggak makan gitu kan. Ternyata tetangganya itu ada yang nggak makan. Nah, kita kan berarti membiarkan mereka kelaparan. Nah, itu kan bisa jatuh ke haraman. Nah, itu Bapak Ibu. Itu ketakwaan yang sempurna. Itu sampai pada levelan itu. Kemudian Hasan Basri, beliau berkata, ketakwaan akan tetap ada pada diri muttaqin, orang yang bertakwa, hingga mereka meninggalkan berlebihan dalam hal haram. Khawatir, halal ya, itu salah ketik ya. Dalam hal halal khawatir menjadi haram. Jadi ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Darda ya. Jadi senada dengan yang dikatakan oleh Imam Abu Darda. Jadi di dalam jiwa seseorang itu akan tetap ya kokoh ketakwaannya ya. Itu ketika dia meninggalkan sesuatu yang halal karena khawatir jatuh kepada keharaman. Nah, itu baru kalau tadi diksi dari Imam Abu Darda adalah ketakwaan yang sempurna ya. Jadi kesempurnaan ketakwaan yang takwa yang sempurna. Kalau ini adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan yang kokoh. Kemudian Imam As-Sauri beliau berkata mereka dinamai muttaqin, orang yang bertakwa karena mereka menjauhi sesuatu yang tidak dijauhi. Ya, tadi halal kan kebanyakan orang nggak dijauhin gitu ya. Jadi makan sekali tambah lagi sekali itu kan nggak dijauhi sama orang kayak gitu. Orang melakukan itu. Nah, kok kemudian dia menjauhi sesuatu itu? Ya, menjauhi sesuatu yang nggak dijauhi. Ya emang halal aslinya halal. Nah, tetapi dia kemudian menjauhi itu. Khawatir apa? Khawatir kemudian sudah jatuh pada keharaman. Tadi mungkin bisa jadi sebab ada sosial yang kemudian ada menelantarkan apa tetangga kita gitu juga bisa. Orang misal sudah haji lagi, umroh lagi, tetangganya miskin baik gitu ya. Tiap hari anaknya nangis minta makan. Tapi tetangganya haji terus kayak gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan itu. Kalau menurut redaksinya Syekh Mustafa Ali Yaqub, beliau mengatakan hajinya itu haji setan gitu ya. Kemudian Ibnu Umar berkata, sungguh aku suka untuk membatasi antara diriku dengan keharaman dengan sesuatu yang halal yang tidak aku robek atau rusak. Artinya apa tadi sama? Meninggalkan sesuatu yang halal takut kemudian jatuh pada keharaman. Itu juga sama diucapkan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian Sufyan bin Uyainah, beliau berkata, seorang tidak akan sampai pada batas hakikat iman hingga dia membentengi antara dirinya dengan yang haram menggunakan sesuatu yang halal. Ya, jadi Bapak Ibu, bukan hanya dengan sesuatu yang syubhat, tetapi ditinggalkan yang halal khawatir jatuh kepada sesuatu yang haram. Jadi bukan hanya makanan aja, apapun itu ya. Misal katakan kita punya baju berlebih, ya punya apa berlebih gitu. Ya makanya perlu dipertimbangkan segalanya. Jadi bukan dibentengi oleh sesuatu yang syubhat, tidak, tetapi dibentengi oleh sesuatu yang halal. Khawatir jatuh kepada sesuatu yang haram. Jadi masih di zona hijau. Ya, jadi masih di zona hijau. Belum sampai ke zona kuning. Ya. Jadi kalau zona kuning untuk dekat ke haram kan dekat sekali gitu ya. Tapi ini masih di zona hijau. Jadi untuk ke zona merah kan masih jauh. Tetapi itu bagi orang yang memiliki keimanan yang hakiki, orang yang memiliki ketakwaan yang kokoh, orang yang memiliki kesempurnaan di dalam ketakwaannya, maka itu dia bentengi dengan sesuatu yang halal. Dia tinggalkan sesuatu yang halal itu. Nah, khawatir itu akan menjadi syubhat ataupun haram. Ya. Kemudian sahabat Abu Bakar itu pernah ya memasukkan jari sampai muntah. Jadi jarinya dimasukkan ke mulut beliau. Ya. Karena apa?
memakan sesuatu yang syubhat ya. Jadi diberikan oleh pembantunya ya. Kemudian ditanya ini dari mana? Nah, kemudian si pembantunya ini ngomong, ini tadi saya diberi dari pemerah susu. Nah, kemudian kata Sobat Abu Bakar, nah ini ini susunya itu milik sendiri atau bukan? Akhirnya dimasukinlah tangannya ke dalam mulutnya. Kemudian Ibrahim bin Adham enggan meminum air zam-zam. Ya, air zam-zam tuh dulu kan nggak pakai pemompa ya, nggak pakai alat pemompa gitu ya. Jadi masih sumur dan pakai timba gitu, pakai timba, alat kerek gitu ya. Nah itu Ibrahim bin Adham ya, seorang ulama sufi, beliau enggan minum air zam-zam karena apa? Karena timbanya itu khawatir adalah milik penguasa. Nah, milik penguasa. Karena menurut beliau harta penguasa itu banyak yang nggak jelas. Ini menurut ulama dulu ya, apalagi ulama sekarang. Artinya apalagi penguasa sekarang gitu ya. Jadi menurut ulama dulu, penguasa dulu itu ya sampai-sampai ulama itu berhati-hati sedemikian ketat. Jadi udah saya nggak minum air zam-zam. Padahal air zam-zam itu luar biasa ya, khasiatnya banyak ya. Ma'u zam-zam lima syuribalah, ya tergantung niat dari peminumnya. Tetapi Ibrahim bin Adham nggak meminum. Kenapa? Karena beliau nggak bawa timba sendiri. Adanya timba yang sudah disediakan dan itu khawatirnya milik penguasa. Kalau milik penguasa, khawatirnya uangnya dari sesuatu yang nggak jelas. Nah itu ya. Itu perkataan para ulama mengenai tentang sesuatu yang syubhat. Jadi mereka membentengi, para ulama ini membentengi dari sesuatu yang syubhat itu. Jadi dari keharaman bukan dibentengi dengan sesuatu yang syubhat, tetapi dibentengi dengan sesuatu yang halal. Jadi tidak hanya meninggalkan sesuatu yang syubhat, tetapi juga para ulama ini mereka meninggalkan juga yang halal karena khawatir sudah jatuh pada syubhat ataupun haram. Kemudian bagi setiap pemilik ada batasan yang dilarang ya. Kita pun punya sesuatu pasti ada batasan-batasannya. Ini boleh, ini nggak boleh ya. Perumpamaan larangan ya di dalam hadis tersebut ya, sesuatu yang haram. Kemaksiatan di perumpamaan seperti bumi yang dipagar ya. Tadi kan lahan, area ya, area rumputan yang dipagar ini adalah sesuatu yang haram. Jadi diperumpamakan sesuatu yang terlarang maksiat-maksiat tadi oleh Rasulullah, diperumpamakan seperti lahan yang dipagar ya, sebagai tanda bahwa lahan itu terlarang. Perumpamaan ini bertujuan memperjelas sesuatu yang non fisik ya, sesuatu yang non fisik. Jadi misal katakan haram ya. Jadi misal hukum haram itu kan nggak bisa kita lihat, karena itu bersumber dari dalil-dalil. Jadi larangan kemaksiatan itu ya, kalau tindakannya sih tampak gitu ya, misal zina, mencuri itu kan tampak. Tapi hukum keharamannya itu ya, hukum keharamannya nggak tampak. Nah itu difisikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan lahan yang tadi dibakar, dengan sesuatu yang tampak atau fisik agar mudah dipahami. Itu sering ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Itu salah satu asalib atau metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik. Jadi Syekh Abu Fattah Abu Hudah, beliau punya karya ya, Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Beliau menulis ada 40 metode ya cara Rasulullah mendidik. Di antaranya tadi menjelaskan sesuatu ya yang tidak tampak dijelaskan dengan sesuatu yang tampak. Jadi yang maknawi dijelaskan dengan sesuatu yang fisik. Jadi yang metafisik dijelaskan dengan sesuatu yang fisik. Ya, contoh misal katakan Rasulullah menjelaskan tentang nilai dunia ya, nilai dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Jadi nggak ada nilainya gitu kata Rasulullah. Tapi kan itu nggak tampak gitu, nggak tergambar.
Nah, maka digambarkan oleh Rasulullah seperti apa Rasulullah lewat dan ada kambing kecil yang kemudian cacat, udah mati. Kemudian ditawarin sama Rasulullah, ada nggak yang mau beli nih kambing nih katanya? Ada yang nggak yang mau beli kambing? Para sahabat, ngapain Rasulullah beli kambing sudah mati kayak gitu? Ya, ditawarin dengan harga murah sekali oleh Rasulullah, hanya 1 dirham. Kata para sahabat, wong itu kalau itu diberikan pun secara cuma-cuma, nggak mungkin dari kita ada yang menerima, apalagi dibeli kayak gitu. Ya, karena apa? Karena kambing itu sudah mati, cacat lagi gitu, cacat mati lagi. Bahkan sahabat ngomong, kalau hidup pun itu kambing, belum tentu dari kita ya akan menerima itu kambing. Kenapa? Karena kambing itu cacat. Seperti itu. Kata Rasulullah, begitu pula nilai dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih hina dibanding kambing ini. Ya. Kalau kambing tadi yang cacat dan sudah mati itu kalian dikasih secara cuma-cuma saja tidak mau, gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada harganya sama sekali. Begitupun dunia di mata Allah Subhanahu wa taala nilainya itu lebih hina dibanding itu. Nah, itu. Jadi sesuatu yang non fisik ya, non fisik dijelaskan dengan sesuatu yang fisik, ditunjukin gitu dengan peraga. Ini loh, seperti kambing ini. Kamu mau nggak? Kayak gitu. Nah, itu adalah metode Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah hati yang sehat ya, hati yang sehat. Hati yang sehat, sehatnya hati di sini adalah sehat maknawi ya, bukan fisik. Makanya di sini bukan sehat fisik, bukan sakit berarti sakit hati ya ke dokter kayak gitu ya, bukan. Artinya sehat atau baiknya jiwa dari dalam. Ya. Jadi ruhnya sehat atau sakit sih? Ya, ruhnya sehat atau sakit. Yang tiada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah, karena hati ini adalah area yang mana Allah pandang. Jadi Allah nggak memandang kita dari fisik, cantik, ganteng, kaya, miskin, nggak melihat dari itu. Tetapi Allah memandang terhadap hati kita. Kemudian Ibnu Mulkin, beliau menyampaikan bahwa sehatnya hati karena 5 hal. Nah, ini sering juga ya kita senandungkan nih. Tapi di sini menurut seorang ulama ya, Ibnu Mulkin, beliau mengatakan kalau hati kita kepengin sehat, ya roh kita, jiwa kita kepengin sehat. Kalau jasad kita kepengin sehat saja, kita olahraga gitu ya. Kalau jasad kita kepengin baik gitu, kepengin indah, kita fitness gitu ya. Maka ada juga ya treatment supaya jiwa kita itu sehat. Apa? Menurut Ibnu Mulkin yang pertama membaca serta mentadaburi Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an dan juga mentadaburinya. Jadi kita memikirkan makna kandungannya. Kalau kita ketemu dengan ayat siksaan, kita berpikir apakah saya itu bagian di dalamnya. Tetapi kalau kita ketemu dengan ayat-ayat tentang kasih sayang ya, tentang orang-orang yang beriman, itu kita jangan pede kayak gitu ya. Ini loh sedang cerita tentang saya. Jadi jangan. Harus sebaliknya. Kita harus curiga pada diri kita. Jangan curiga kepada orang lain gitu ya. Saya sudah bolak-balik katakan. Harus curiganya kepada diri kita. Jadi ketika kita ketemu dengan ayat tentang penduduk surga, maka jangan GR untuk diri kita. Tetapi kalau kita bertemu dengan ayat-ayat tentang neraka, nah kita harus curiga tentang diri kita. Ya, apa ini tempat saya? Nah, maka kita akan timbul rasa takut di dalam diri. Ya, akan timbul ketakwaan. Ya, tidak kalau ketemu dengan ayat yang menceritakan tentang surga, pede sekali, inilah tempat saya gitu ya. Akhirnya dia kemudian sudah puas dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu. Ya, jadi ditadaburi. Kemudian yang kedua, kosongnya perut. Nah, makanya para ulama tasawuf mereka memulai dengan berpuasa Bapak Ibu. Karena puasa. Makanya Rasulullah SAW
memberikan solusi bagi orang para jomblo yang belum mampu untuk menikah supaya selamat, ya sudah berpuasa saja. Fa innahu lahu wija, ya, karena itu bisa menjadi obat. Obat apa? Obat kemudian tidak bergejolaknya syahwat seperti itu. Nah, kosongnya perut seperti itu. Kemudian, dan itu coba Bapak Ibu rasakan ketika bulan puasa, bagaimana Bapak Ibu. Ya. Tapi syaratnya malamnya, ya, malamnya jangan balas dendam gitu ya. Yang ketiga, mendirikan sholat malam. Mendirikan sholat malam, ya. Jadi sholat sunnah, ya. Jadi ibadah puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ini bulan-bulan ini, Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, sholat terbaik setelah sholat fardu dan sholat sunnah rawatib itu adalah sholat malam. Ya, maka mendirikan sholat malam. Kemudian bersimpuh di hadapan Allah di waktu sahur. Ya. Jadi waktu sahur memperbanyak istighfar. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh, Bapak Ibu, itu ada pengaruh secara kejiwaan. Ya, maka mudah untuk bersedekah, mudah untuk membaca Quran. Hanya melihat wajahnya saja sudah ingat Allah Subhanahu wa taala. Berpengaruh Bapak Ibu. Bagaimana para sahabat itu dengan hanya berjumpa dengan Rasulullah SAW yang tadinya adalah orang terburuk di masa jahiliyah menjadi orang terbaik di masa Islam. Nah, itu. Itulah, ya. Jadi manfaat apa? Manfaat berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian makanan merupakan bibitnya perbuatan. Jadi apa yang masuk dari luar ke dalam diri kita, ke dalam perut, itu yang akan menentukan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita itu nanti baik atau buruknya itu adalah tergantung dari makanan yang masuk. Ya, hati yang selamat tanda keberuntungan di hadapan Allah. Ya, ya, qalbun salim, hati yang sehat. Ya, makanya ilaman atallaha biqalbin salim. Kemudian Imam Nawawi, sehatnya hati disebabkan oleh terhindarnya penyakit-penyakit batin. Ya, jadi supaya hati kita sehat, Bapak Ibu semuanya, kita tinggalkan aktivitas-aktivitas yang negatif di dalam hati kita. Jangan iri, jangan dengki, jangan marah, jangan pelit, jangan ria, ya, jangan tamak, jangan berharap diberi orang lain gitu ya. Kemudian tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ya, kita kena nih dilanda musibah Covid ini saat ini. Kita sumpah serapah pun ya tetap Covid-nya nggak hilang gitu. Jadi sikap kita ketika kita ini di masa ini mau sabar atau nggak sabar kayak gitu. Kalau sabar dapat pahala, kalau nggak sabar dapat dosa. Ya, jadi sumpah serapah kayak gitu ya. Kemudian apakah dengan sumpah serapah itu kemudian caci makian Covid-nya hilang, yang mati hidup lagi? Kan enggak seperti itu. Maka kita harus memperbaiki hati kita, sehatkan. Itu dengan apa? Dengan kita sabar. Jangan malah tidak sabar, itu nanti hatinya sakit. Nah, kesimpulan terakhir bahwa hadis ini mendorong kita semuanya untuk melakukan sesuatu yang halal. Jadi mengkonsumsi sesuatu yang halal, melakukan perbuatan yang halal, dan menjauhi perbuatan yang haram atau kemaksiatan, serta meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang belum jelas. Kemudian hadis ini mendorong agar tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan suudzon. Ya, tadi kalau misal katakan tadi contohnya kita ngambil uang yang berada di tengah jalan, ya, yang punya kemungkinan milik kita juga gitu ya, 50%. Itu akan timbul prasangka buruk dari orang lain. Loh, ini orang ada uang kok diambil saja kayak gitu ya. Ada uang diambil aja, nggak ditawar-tawarin. Nah, orang kan nggak paham kalau dia juga uangnya hilang itu tadi yang ambil kan kayak gitu. Maka timbullah suudzon. Maka tutup pintu supaya orang lain itu tidak berburuk sangka. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ajakan agar memperbaiki jiwa supaya hatinya sehat, ya. Jadi ada dua tadi konsepnya. Apa yang kita masukkan? Yang kedua, emang betul-betul menjernihkan hatinya. Ya, jadi menjernihkan hati. Jadi gambarannya kayak gini, Bu. Kalau kepengen sumurnya itu jernih gitu ya.
gambaran konsep yang pertama itu jangan ditaruhi sesuatu yang kotor, misal dibuang sampah di dalamnya gitu, jangan. Atau konsep yang pertama ya, konsep yang kedua adalah dengan cara itu ya, dengan cara kita menjaga daripada mata air itu sendiri. Jadi semakin kita diperdalam gitu ya, kita bersihin dalamnya, itu makin jernih gitu. Semakin dalam itu semakin jernih. Jadi kalau di dalam hati tadi, jadi konsep pertama adalah tidak memasukkan yang haram, konsep yang kedua adalah menghilangkan, ya menjernihkan hati kita. Kalau mau sombong jadi nggak sombong, kalau mau marah jadi nggak marah, kalau mau dengki jadi nggak dengki, itu dihilang-hilangin kayak gitu. Kalau tadinya mau berbohong, kemudian dipaksa supaya nggak berbohong. Yang tadinya mau ngomong buruk, ditahan supaya nggak ngomong buruk. Nah itu dari dalam. Kemudian memotong potensi keharaman dan wasilah menuju keharaman. Ya, tadi kalau melakukan sesuatu yang subhat, sudah keseringan, itu nanti akan meremehkan terhadap sesuatu yang diharamkan. Baik Bapak Ibu semuanya, itu kiranya nanti Bapak Ibu baca sendiri tentang post-testnya. Kemudian silahkan dikerjakan, ya silahkan dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya untuk bentuk review dan murojaah Bapak Ibu semua, apakah paham dari materi yang saya sampaikan. Kiranya ini Ustadz Anam saya kembalikan kepada Ustadz Anam. Ya, terima kasih Ustadz Samsudin. Sekarang silakan, ini ada pertanyaan yang ditulis. Saya bacakan ya. Pakainya live dulu aja. Yang nulis malu atau gimana? Bu Ati bisa langsung bertanya aja. Ya, Bu Ati silahkan. Dari mana? Ya, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati, silahkan dari mana Bu Ati? Mau bertanya, misalkan kita membeli daging di pasar itu kan tidak jelas, kita nggak tahu penyembelihannya, itu sebaiknya gimana Ustadz? Apakah dihukumi asalnya kalau daging itu halal gitu dan kita boleh membeli di sembarang tempat atau bagaimana? Terus yang untuk apa namanya, misalnya uang riba itu disodakohkan ke kita, misalnya sebuah lembaga, itu apakah boleh itu digunakan untuk misalnya pembangunan rumah Quran dan sebagainya, itu apakah diperbolehkan menggunakan sodakoh yang tercampur riba atau mensodakohkan harta yang tercampur riba? Syukran Ustaz. Baik, berikutnya 2 penanya lagi, silakan. Saya Ustadz, Bu Endang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Ibu Endang dari mana? Iya, dari Surabaya. Ya, silakan. Ya, saya tadi ketinggalan. Saya mau menanyakan yang tadi sepertiga Islam, 1/4 Islam, dan kurma sedekah itu kenapa Nabi tidak mau makan? Terus ini menjauhi sesuatu yang tak dijauhi. Gitu. Terima kasih Ustaz. Baik. Terus berikutnya pertanyaan ketiga. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Salam, dengan siapa di mana? Saya Luki dari Bandung, Ustaz. Oh, Pak Luki. Silakan Pak Luki. Ya, yang pertama saya mau menanyakan mengenai hati yang tadi sepotong daging itu, Ustaz. Ya. Sepotong daging mungkin. Nah, itu apakah daging itu adalah jantung atau liver dalam apa gitu, dokter Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, atau apakah ada lagi yang disebut hati itu selain jantung dan liver itu? Apakah ada lagi? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, masalah vaksinasi. Saya terus terang masih ragu karena banyak juga yang berita-berita yang manfaat dan mudorotnya dari vaksinasi ini. Karena memang secara klinis juga kan masih diuji, belum ada hasilnya, tapi karena darurat jadi dipaksakan gitu. Apakah ini saya bisa hukumi sebagai subhat sehingga saya tindak? Baik, terima kasih Ustaz Ana, mohon dibantu nanti, maksudnya dibantu bacakan karena saya ini tadi anak nangis.
Baik, yang pertama dari Ibu Ati. Allahu Akbar. Ibu Ati ya, tadi Ibu Ati. Pertanyaannya apa Ustaz Anam? Tadi daging ya, yang pertama daging. Daging. Ya, daging yang di pasar gitu ya, daging yang... Sikap yang pertama, kalau kepengen selamat ya, jadi kalau pengen selamat sekali maka tidak beli daging dari pasar gitu ya. Berarti motong sendiri gitu. Atau yang kedua, sikapnya adalah kita melihat siapa penjualnya ya, penjualnya siapa, orang Islam ya sudah, berarti al aslu baqa'u makana la makana. Kalau penjualnya orang Islam berarti secara otomatis pemotongannya juga sudah secara syar'i. Nah, seperti itu. Maka kita jangan ragu lagi, sikap kita jangan ragu lagi kalau seperti itu gitu ya. Tapi kalau masih tetap ragu, maka tinggalkan seperti Ibu. Ya, jadi kalau misal kita masih ragu, maka tinggalkan ya. Tapi kalau kita nggak ragu apa nih? Nggak ragu bahwa itu haram, misal, ini pemotongannya kayaknya nggak syar'i, ragu, itu yakin bahwa ini pemotongannya nggak syar'i, itu tentu kan sudah jatuh pada haram, ya. Atau dia kemudian ragu ini hal apa namanya pemotongan syar'i atau nggak syar'i, ya maka tinggalin, seperti itu ya. Maka harus yakin, ya. Jadi yakin. Lihat siapa si penjualnya itu. Nah, penjualnya adalah orang Islam, ya sudah. Itu sudah ada indikator bahwa kemungkinan penyembelihannya adalah secara Islami gitu. Maka yakin, Ibu harus yakin. Kalau masih tetap ragu, maka tinggalkan ya. Kalau masih ragu, ini kayaknya nggak syar'i atau nggak syar'i, berarti ragu, tinggalkan ya. Nanti di hadis keberapa ya, yang dakma yaribuk ilama la yaribuk, itu nanti akan kita sampai juga pada kaidah itu. Tinggalkan yang masih ragu ya, dan ambil yang yakin gitu. Jadi Ibu harus yakinnya di mana nih gitu. Yakinnya apa? Yakinnya syar'i atau nggak syar'i? Oh, kalau yakinnya nggak syar'i tinggalin. Kalau yakinnya syar'i beli kayak gitu. Kok ragu? Ya tinggalin. Kalau ragu tinggalin gitu. Itu sikapnya seperti itu. Kemudian yang kedua dari Ibu Ati juga tentang apa yang kedua tadi? Tentang harta yang tercampur riba. Oh, harta yang tercampur dari riba gitu ya. Harta yang tercampur dari riba. Nah, ini yang pertama harus belajar dulu tentang apa materi riba dulu gitu ya. Harta riba itu apa sih? Apa aja gitu. Yang kemudian kalau emang harta itu harta riba gitu ya, para ulama kemudian mengambil sikap bagaimana? Para ulama mengambil sikap bagaimana? Kan gini, kalau itu harta riba itu kan nggak mungkin kan harta riba. Kalau kita buang ya, kalau kita buang berarti kan menyia-nyiakan sesuatu. Padahal agama juga melarang kita menyia-nyiakan sesuatu. Nah, berarti sesuatu tadi yang haram tadi, ya misal kasusnya adalah harta riba, itu jangan dibuang, karena dibuang itu kita menyia-nyiakan sesuatu, dan menyia-nyiakan sesuatu itu dilarang di dalam agama. Lalu bagaimana sikap kita? Jangan dikonsumsi juga, gitu. Jadi ulama kemudian berpendapat harta riba itu satu jangan dibuang karena itu menyia-nyiakan sesuatu. Yang kedua pun diambil tapi jangan dikonsumsi, ya, jangan dimasukkan ke dalam perut, ya. Tapi untuk apa? Untuk pembangunan fasilitas umum, ya. Misal bikin jalan, ya. Misal bikin rumah sakit, gitu. Jadi fasilitas umum. Sekiranya itu tidak dikonsumsi. Seperti itu ya. Tapi misal katakan Ibu saya nggak buat makan, tapi buat apa? Beli bibit pohon durian, ya sama aja. Nanti kan duriannya dimakan. Jadi intinya adalah untuk fasilitas umum dan tidak dikonsumsi. Itu. Dibuang boleh nggak? Nggak boleh menyia-nyiakan barang tadi. Ya.
Kita nggak boleh menyanyiakan sesuatu, dilarang di dalam agama. Ya, tetapi kalau kita ambil sikapnya bagaimana? Sikapnya yang kita harus lakukan adalah jangan dikonsumsi. Jangan dikonsumsi, jangan makan perut. Tapi untuk apa? Untuk pembangunan fasilitas umum seperti itu. Jelas ya Bu Ati ya? Jelas Ustadz, jazakallah. Ya. Kemudian Ibu Endang tadi telat katanya ya, Ibu Endang telat masuknya nih. Jadi belum jelas yang sepertiga tadi ya. Sepertiga maksudnya sepertiga itu bahwa urusan agama itu ada yang sudah jelas, berarti sepertiga gitu kan. Sepertiga lagi membahas sesuatu yang haram, berarti sudah 2/3. Nah sisanya ya berarti yang belum jelas. Nah itu sepertiga. Jadi sepertiga sudah jelas, sepertiga lagi adalah sesuatu yang sudah jelas haramnya, sepertiga lagi yang sudah jelas halalnya, sepertiga lagi yang belum jelas. Seperti itu ya. Jadi sepertiga maksudnya itu. Kemudian yang 1/4 tadi, ada amalan hati, ada amalan anggota tubuh. Amalan hati ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Amalan anggota tubuh pun sama. Maka berarti 1/4. Jadi kan tadi amalan anggota tubuh, amalan hati, berarti ada 2 tuh. 2 ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Berarti 2 kali 2 ada 4. Nah makanya dibagi menjadi 1/4. Nah kemudian tadi tentang Rasulullah meninggalkan tidak makan kurma yang ada di dalam di kamarnya beliau. Kenapa? Karena khawatir sedekah. Karena Rasulullah SAW itu tidak menerima sedekah, tidak mengkonsumsi sedekah. Jadi Rasulullah SAW itu bagi beliau bahkan keluarga beliau, keluarga dzurriyyah Rasulullah SAW, ya ahli bait Rasulullah SAW, keluarganya itu haram menerima zakat. Jadi nggak menerima zakat, jadi haram. Tapi kalau hadiah menerima. Makanya kalau misal katakan sampai saat ini itu ada ya keluarga Rasul yang kemudian mereka masih tetap berprinsip itu. Jadi kalau dikasih sedekah nggak mau, tapi kalau dikasih hadiah menerima. Seperti itu Bapak Bu Endang ya. Kemudian berikutnya dari Pak Luki. Tadi Pak Luki apa Ustaz Nam? Halo Ustadz, mengenai ini mudghah itu. Mudghah itu apakah hati, liver, apa jantung? Bukan dia. Ya. Jadi yang dimaksud di sana bukan ini ya anggota tubuh liver, bukan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa di sana adalah bermakna maknawi. Jadi bukan fisik, tetapi non fisik. Hati itu. Hati tempatnya di mana? Itu ulama ada yang ngomong di akal, ada yang ngomong akal juga kan dia bukan ini, bukan fisik juga. Jadi makna daripada mudghah tadi di situ bukan liver, maksudnya bukan liver ya. Artinya kalau livernya sehat, tetapi liver itu sendiri itu sebagai simbol, Pak. Jadi livernya itu sebagai simbol. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika itu sebelum menjadi seorang nabi, itu Rasulullah itu secara simbolik itu juga hatinya dicuci. Sebagai apa? Sebagai gambaran bahwa hatinya dibersihkan gitu. Jadi hatinya itu dibersihkan, simbol. Nah, jadi misal katakan Pak Luki lulus gitu ya. Pak Luki lulus kan hakikatnya lulus itu kan bukan pakai toga, gitu kan? Lulus itu kan bukan pakai toga. Nah kalau misal ada anak yang nggak kuliah pakai toga kemudian dibilang lulus kan enggak. Jadi adanya toga itu hanya simbol saja, simbolisnya saja kayak gitu. Jadi bukan hakikat daripada kelulusan itu adalah itu gitu. Sama. Jadi hati liver yang ada di dalam diri kita itu hanya simbolisnya saja. Jadi simbol daripada hati yang bermakna maknawi. Karena sesuatu yang maknawi yang nggak tampak, yang ya jadi ada sesuatu yang tampak itu namanya alam syahadah, ada alam yang tidak tampak oleh mata yaitu alam malakut. Nah, alam malakut ini semuanya itu punya simbol-simbol di alam yang tampak ini kayak gitu, yang fisik. Termasuk hati itu kan sesuatu yang nggak tampak. Nah, dia punya simbol di alam yang tampak yaitu hati yang liver tadi itu, Pak. Itu
gitu ya. Kemudian tentang vaksinasi. Vaksinasi tadi Pak Luki masih belum vaksinasi, Pak, sampai saat ini? Belum, Ustaz. Oh, belum. Atas ya gitu ya. Enggak. Ya. Nanti kita akan sampai pada hadis berikutnya, nanti kita akan ketemu, yaitu nanti ada hadis ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi kalau kita sudah terdesak, kondisi kepepet, maka sesuatu yang dilarang itu diperkenankan. Seperti itu. Nah, kita tinggal konteksnya saat ini, kita terkena wabah COVID Corona ini, kita sudah kondisi darurat nggak nih? Nah, coba lihat. Darurat itu adalah ukurannya, kita itu terancam nyawanya. Ya, nyawanya terancam hilang nyawa atau terancam rusaknya anggota tubuh atau rusaknya fasilitas anggota tubuh, maka ini sudah masuk dalam kategori darurat. Nah, Pak Luki sudah bisa menimbang berarti. Oh, berarti kondisi wabah saat ini sudah termasuk dalam kondisi darurat nggak nih? Kan gitu. Wabah ini menyebabkan orang mati nggak? Nggak mati deh, misal kayak gitu. Menyebabkan anggota tubuh rusak nggak? Atau fungsi tubuh rusak nggak? Gitu. Tinggal ditimbang. Kalau misal sampai pada 3 hal itu, salah satu dari 3 hal itu, maka sudah termasuk darurat. Kalau darurat bagaimana? Maka sesuatu yang diharamkan itu boleh. Ya, kita boleh menggunakan atau melakukan sesuatu yang terlarang ketika dalam kondisi darurat. Seperti itu. Tapi nanti juga ada kaidah lain bahwa ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Kalau kita dalam kondisi darurat, itu kadar yang kita ambil itu ya sesuai kebutuhan gitu. Jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan maka jatuh juga, yang lebihannya itu tetap juga haram. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau misal vaksin yang saat ini ya masih menjadi kontroversi tentang halal haramnya, itu sebetulnya nggak jadi masalah ketika kemudian sudah dalam kondisi darurat. Artinya dia haram pun masih boleh digunakan, apalagi kalau halal. Seperti itu, Pak Luki. Ya. Ya, masalah ininya sih, Pak. Kalau halal haramnya itu kan ada fatwa ya. Fatwa MUI seperti vaksin AstraZeneca itu ada ada sesuatu katanya yang haram, sehingga kalau lebih baik pakai yang lain gitu kan. Kalau dihindari dulu yang merek itu misalnya. Nah, kalau saya sih masalah manfaatnya yang belum jelas. Yang vaksin aja masih bisa kena gitu kan. Sementara kalau divaksin masih ada peluang untuk yang kita nggak tahu goror gitu ke depannya, tidak jelas gitu masalah dampaknya atau mudorotnya, itu sebetulnya yang saya pikirkan. Baik, ya itu jadi pilihan pribadi ya, pilihan Pak Luki sendiri. Baik. Ya. Tapi secara umum untuk Bapak Ibu semuanya tadi, bahwa kalau sudah kondisi kondisi darurat gitu ya, kita kan kadang kalau kondisi darurat ya misal saya terbawa banjir itu di sungai gitu kan, kondisi darurat kan harus pegangan tuh, cari pegangan. Ternyata adanya pegangannya dengan apa? Dengan rumput alang-alang ya, rumput ilalang gitu kan. Padahal saya sudah paham betul, yakin bahwa itu kalau saya pegang itu pasti saya lepas. Nah, maka tetap juga saya harus berusaha untuk pegang itu, walaupun saya yakin bahwa pasti lepas gitu. Kiranya ini cukup ya. Ya. Baik. Afwan. Baik, Ustaz Anam, saya kembalikan lagi waktunya ke Ustaz Anam. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi nih, mau dijawab atau? Tulis. Ya udah nggak apa-apa. Bagaimana dengan gratifikasi, baik berupa makanan atau uang? Gratifikasi itu apa, pemberian kan? Ibu Nina, silakan. Ibu Nina, diperjelas dulu gratifikasi ini maksudnya
Ibu Nina tadi gratifikasi itu definisi dari yang ditanyakan gitu ya, yang ditanyakan oleh Ibu Nina maksudnya apa? Gratifikasi yang setahu saya itu misalkan dia untuk mendapatkan satu proyek gitu loh, dia seperti memberikan masing-masing setiap perusahaan memberikan uang pada menyetorkan nanti baru dapat proyeknya. Dan juga ada yang misalkan dia ada mengajukan pinjaman kredit, terus kalau disetujui pinjaman kreditnya, terus orang yang memberi pinjaman itu dapat, ya bentuknya sih kayak hadiah, cuman kan sekarang dibilangnya gratifikasi ya. Sama suap beda Pak? Sama. Kalau antara suap dengan itu, dengan gratifikasi Ibu? Kalau yang menurut pertanyaan Ibu ini, kalau untuk mendapatkan satu proyek itu sepertinya itu suap ya, masuknya ke suap dong berarti ya, karena dia harus taruh uang dulu untuk dapat proyeknya. Tapi nggak berarti gini, tadi makanan tuh, tadi Ibu kan contohnya makanan, jadi hal yang remeh kayak gitu, makanya saya tanyakan ulang. Jadi di sini Ibu membedakan antara uang dengan benda kayak gitu. Kalau uang suap, kalau benda gratifikasi gitu, atau bagaimana Ibu? Enggak Pak, ada juga yang bentuknya gratifikasi, bentuknya ada yang uang. Gitu. Jadi misalkan disetorkan ke rekening orang yang sudah mencairkan dia sampai dapat kredit, atau misalkan dia bisa masuk di perusahaan itu, nah nanti dia dikirimin dalam bentuk uang ke rekening orang yang sudah masukin dia kerja, misalnya kayak gitu loh Pak. Iya, ya jadi kalau kita lihat gratifikasi dan suap sama ya, artinya untuk melancarkan sesuatu gitu ya. Jadi sesuatu yang sedang dia dia tuju itu supaya lancar, apapun itu gitu ya. Iya. Memberi, intinya memberikan sesuatu baik berupa uang ataupun barang. Bahkan tadi kan dicontohkan juga makanan gitu ya. Jadi kalau kemudian tadi dilihat dulu, kalau memberikannya itu adalah tadi kalau contohnya misal saya misal katakan ngajak Ustadz Anam kayak gitu ya, saya ada proyek nih, saya mau bikin kajian misal kayak gitu, saya mau bikin kajian. Nah saya pengen sharing-sharing sama Ustadz Anam kayak gitu. Nah kemudian karena saya ngajak Ustadz Anam, saya bawalah Ustadz Anam kemana? Ke rumah makan itu ya. Saya bawa ke rumah makan. Nah, saya beliinlah itu makanan. Nah, gitu. Maka yang bentuk seperti itu, ya seperti itu kan kita sudah baca. Apakah itu bentuk suap gratifikasi atau bukan kan gitu. Artinya, oh ini berarti adalah bentuk terima kasih. Karena sudah sharing, karena dia Ustadz Anam sudah ngasih waktu, ya mengalokasikan waktu dan seterusnya seperti itu. Begitu juga sama ketika kita kemudian misal Ibu ngurusin sesuatu, misal KTP gitu ya, ngurusin KTP. Nah orang yang ngurusin KTP ini misal harus ke sana ke sini dan seterusnya. Nah Ibu ngelihatnya kasihan, nah Ibu kasih. Nah itu karena apa? Karena melihat tadi sudah buang waktu, buang tenaga seperti itu. Maka itu masuknya bukan kemudian gratifikasi, itu hadiah. Beda halnya misal ini nggak ada usaha, nggak ada apa gitu, nggak ada usaha, nggak ada apa. Kemudian yang penting ini tolong diluluskan. Jadi nggak sesuai proses. Nah itu masuk dalam kategori suap ataupun tadi gratifikasi. Tapi ada juga suap gratifikasi yang kemudian sebetulnya itu bentuknya sih seperti gratifikasi, tapi tidak masuk pada kategori gratifikasi. Contoh misal katakan orang yang misal dia memenuhi syarat ya, ketentuannya terpenuhi ya, kemudian layak untuk itu, kemudian ada orang yang nggak memenuhi syarat dan nggak layak. Nah ini kalau misal yang nggak memenuhi syarat dan nggak layak ini dia nyuap kayak gitu, dia nyuap. Nah, yang satunya lagi yang dia punya syarat dan layak, ini kalau dia nggak nyuap, itu dia
bakal kalah gitu. Artinya bukan dari segi jabatan yang dicari gitu ya, tapi kemudian untuk kemudian layak untuk kemudian apa namanya itu mengabdi atau enggak kayak gitu. Nah, maka yang tadi yang memiliki syarat gitu, yang memiliki syarat penuh, ketentuan penuh dengan tindakan seperti itu bukan disebut dengan suap karena dia mengambil haknya. Mengambil haknya apa? Haknya adalah dia sudah memenuhi syarat. Kalau syarat sebetulnya masuk. Ini dia nggak punya syarat tetapi kok masuk kan aneh kayak gitu. Nah, itu. Jadi balik lagi, gratifikasi kalau atau suap, sebetulnya gratifikasi dan suap itu sama saja ya. Jadi gratifikasi atau suap. Jadi dilihat dulu ini untuk mengegolkan satu proyek atau enggak. Mengegolkan satu proyek. Kalau untuk mengegolkan satu proyek yang enggak sesuai prosedur, ya maka tentu ini yang terlarang seperti itu. Nah, tapi kalau misal hanya sebagai ucapan terima kasih, ya ucapan terima kasih karena apa namanya kita sudah bisa bertemu gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol, ya sudah saya kasih misal katakan ajak makan gitu. Nah, maka tindakan seperti itu bukan gratifikasi. Seperti itu. Jadi harus dilihat lagi ini berkaitan untuk melancarkan daripada urusan dia apa enggak gitu. Urusannya, tetapi urusan enggak sesuai dengan proses ya. Kalau urusan sesuai proses berarti itu bukan gratifikasi. Jadi kalau urusan-urusan yang dan kebanyakan yang ada yang suap-suap itu gratifikasi itu adalah hal-hal yang kemudian enggak sesuai dengan ketentuan atau di apa namanya yang kemudian nikung-nikung gitulah, intinya nggak sesuai proses, dia prosesnya nggak sesuai, nah maka dia cari cara. Mungkin itu Ibu ya. Oh ya, berarti Ustadz masuknya ke hadiah ya kalau yang hasil dari yang diusahakan terus berhasil gitu, terus dapat apa dikirimin makanan atau apa ya, berupa uang itu masuknya iya. hadiah. Itu hadiah ya. Jadi misal asalkan sesuai proses tadi Bu. Jadi yang diusahakan itu sesuai proses. Kalau nggak sesuai proses ya berarti itu ada unsur apa namanya sudah masuk pada suap ya. Artinya orang yang mengusahakan ini dia termotivasi karena akan dikasih. Nah, seperti itu. Nah, berarti dia berjalan karena itu ada unsur A-nya itu, ada unsur pemberiannya itu. Nah, akhirnya dia cari cara tuh. Intinya supaya goal gitu. Supaya goal. Nah, akhirnya dia nggak ngikutin terhadap mekanisme yang ada, nggak sesuai dengan prosesnya. Nah, itu terjadi yang namanya suap menyuap. Tapi kalau hal-hal yang kemudian yang wajar, yang sesuai proses, tadi seperti misal pembuatan KTP, seperti itu, nah itu adalah bisa bentuknya hadiah, ya, bisa bentuknya hibah, bisa juga kita menyewa gitu, bentuk apa sewa ke orang tadi jasa ya, jadi jasa itu bayar jasa, jadi menyewa tenaga dia, menyewa waktu dia ya, maka saya kasih. Nah itu unsurnya jual beli jasa jadi akhirnya itu Ibu. Oh iya ya, baik mengerti Ustadz, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik Ustadz Anam, kiranya cukup. Baik. Terima kasih Ustadz Samsudin atas ilmunya, Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Mari kita tutup acara kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.